Pasca kehilangan calon buah hati tercinta beberapa waktu lalu, kondisi Aurel Hermansyah pun pelan-pelan berangsur membaik. Meski duka dan kesedihan masih membaluti hatinya, Aurel dan sang suami Atta Halilintar sejenak menepi dari keramaian dengan memilih menenangkan diri dengan berlibur ke puncak. Aurel yang awalnya begitu terpukul menghadapi kegugurannya, mulai pulih dan siap kembali beraktivitas. Melihat semangat Aurel kembali tumbuh, sang ibunda Krisdayanti pun menyarankan kepada Aurel untuk mengambil beberapa latihan olahraga demi memulihkan kembali fisiknya pasca keguguran kemarin. Maka, seperti inilah kisah Krisdayanti tentang perkembangan Aurel pasca keguguran. Ya, kemarin saya tanya lagi kepingin makan apa, terus bahas-bahas udah kepingin balik olahraga. Jadi saya konsultasikan aja untuk latihan body strength. Jadi lebih ke body latihan karena kan namanya juga itu kan harus diracik lagi semuanya, endurance-nya. Iya. Nafasnya semuanya, karena dia kan juga mesti latihan kembali kalau memang mau produktif lagi, mau nyanyi lagi, mau aktivitas lagi, ya nafasnya mesti diatur. Sehat sih ya, yang penting saya lihat anak ini punya semangat kembali dan memiliki daya juang, artinya nggak boleh pesimis, karena dari teknis bagaimana dokter menyampaikan saja kepada dia dan suaminya bahwa mereka berdua tuh nggak usah program, mereka berdua nih pasangan subur, jadi insya Allah sedikasinya. Tapi pun kalau misalkan alhamdulillah dalam 2 periode sirkulasi mensnya dia lancar, dia bisa lagi merencanakan kehamilan gitu. Tapi after 2 kali menstruasi, ya alhamdulillah, ya namanya semua orang kan melewati satu proses ya Mas. Jadi saya senang. Saya akan selalu melibatkan diri saya sejauh anak saya melibatkan, tapi kalau doa nggak pernah putus. Di sisi lain, media sosial belum lama ini kembali dikejutkan dengan postingan Atta Halilintar. Suami Aurel Hermansyah itu kembali memposting beberapa foto di sosial media yang memperlihatkan Atta bersama seseorang yang berdiri di sebuah lahan luas yang berlatarkan pemandangan gunung. Konon, Atta Halilintar akan membangun sebuah pesantren besar di lokasi tersebut. Hal itu pun terungkap dari caption Atta di foto tersebut yang berbunyi, Bismillah pesantren Aha Binauma dengan izin Allah on progress. Bersama Om Aryo tersayang yang selalu mendampingi saat pernikahan kemarin. Sontak postingan Atta itu pun mendapat banyak respon positif dari netizen. Sementara itu, seperti apa juga dukungan Krisdayanti saat mendengar pertama kali Atta ingin membangun sebuah pesantren? Oh, saya nggak tahu itu, nanti biar anak-anak cerita dulu ke saya gitu. Tapi kalau misalkan namanya orang nazar atau orang bercita-cita, dalam bentuk seluas-luasnya kita bisa mendermakan atau kita seluas-luasnya bisa meminta rezeki untuk mempermudah amal kita, itu sah-sah aja. Mau bikin apa aja, mau bikin yayasan, mau bikin pesantren, madrasah, itu kita doa terus. Ya kan, kalau kita minta rezeki sehebat-hebatnya supaya kita lebih mudah untuk bisa beramal, itu doa yang paling mujarab ya. Ya, rumah tangga Aurel dan Atta belakangan ini menuai sorotan lantaran banyak netizen seolah menyalahkan Aurel dan Atta yang telah mengumbar kehidupan pribadi mereka di sosial media. Aurel dan Atta pun menuai hujaman kritikan pedas dari netizen lantaran tak henti-hentinya menjadikan berita duka tersebut sebagai konten di akun media sosialnya. Tak pelak, hal itu pun menimbulkan beragam reaksi netizen. Lantas seperti apa juga reaksi Krisdayanti menanggapi hujaman kritikan yang menyerang putri sulungnya dan menantunya itu? Jadi saya akan lebih senang yang namanya artis itu kan udah jadi sudah jadi milik publik. Ya, apalagi mereka berdua nggak pernah kesulitan atau terbebani dengan membuat, mohon maaf, seperti konten, karena mereka pikir mereka
sudah menjadi bagian dari publik itu sendiri. Jadi saya mohon kebijaksanaan. Jadi saya akan lebih senang yang namanya artis itu kan udah jadi sudah jadi milik publik. Iya. Ya, apalagi mereka berdua nggak pernah kesulitan atau terbebani dengan membuat, mohon maaf, seperti konten, karena mereka pikir mereka sudah menjadi bagian dari publik itu sendiri. Jadi saya mohon kebijaksanaan daripada semua pemirsa atau penggemar anak-anak supaya mengambil positifnya dari mereka tanpa harus menghakimi, karena pengguna media sosial yang baik adalah pengguna yang bisa memfilter, karena namanya informasi sosial media itu kan informasinya tipis ya. Iya, betul. Kalau kita nggak dalemin, nggak layer-layernya kita nggak cermati, kita akan cuma menangkap 20%-nya aja, lainnya kita hina gitu. Jadi lebih baik kita konsumsikan media sosial kita sebaik-baiknya. Oke. Udah aku tanggepin ya di Instagram, maksudnya gimana ya, memang hidup banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Mungkin saya laki-laki lebih kuat, tapi kalau perempuan emang bisa sekuat laki-laki gitu kan. Jadi nggak kayak gitu juga gitu. Karena dulu kan yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tahu kabar segala macam dari netizen juga gitu. Iya, karena memang dulu banyak banget fitnahnya. Ini Atta buru-buru nikah gara-gara hamil luar nikah, hamil ini. Kok gini ya beritanya? Akhirnya kita kasih tahu ini masih negatif ya. Sempet tuh saya bikin cerita gitu, ini masih negatif tuh. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang itu bohong, di fake segala macam. Kita tunjukin nih, alhamdulillah positif. Jadi tanggal segini. Jadi nggak ada fitnah yang terus menyusup. Hamil luar nikah itu kan berat loh. Dibilangin hamil luar nikah tuh menurutku itu berat banget buat aku. Buat aku pribadi sama dia berat banget. Apalagi aku memang menjaga kayak nggak ada itu tanggung jawabnya. Maksudnya aku punya prinsip nggak boleh hamilin orang luar nikah gitu. Jadi itu sakit banget. Tapi setelah diumumin sekarang udah kayak gini, kayak gimana, kayak ya semuanya udah terjadi. Ya jangan masih ngomongin juga gitu loh. Jangan masih mengkait-kaitkan karena ini, karena itu, karena ini. Bukannya di inilah, di itu. Aduh, udahlah gitu loh. Jadi give some space gitu. Give some space, memanusiakan manusia lah. Masa di saat istriku gini aja masih di sosmednya masih diomong-omongin terus. Iya, masih diomong-omongin karena ini, karena kayak nggak ada ininya gitu, kayak nggak ada akhlaknya. Padahal kan kita masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang santun,